Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laina Nurul Hikmah, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 10 30 60 30. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 berisi landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Pertama, landasan pendidikan Pancasila terdiri dari landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Tunjukkan pendidikan Pancasila terdiri dari tujuan nasional, pendidikan nasional, dan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Rumusan Pancasila terdiri dari secara etimologis, terminologis, historis, dan sosio-filosofis. Tujuan mempelajari pendidikan Pancasila yaitu ingin mengetahui lebih dalam dan lebih benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan konstitusional. 2. Tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari beberapa macam, yaitu prakemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Pancasila sebagai lambang Indonesia adalah pengakuan Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan sebagai simbol atau lambang negara yang dibanggakan oleh warga negara Indonesia. Lambang negara pertama kali itu dipakai sidang Kabinet RIS pada 11 Februari 1950. Bab 3 tentang Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, yang saling bergantungan, dan landasan ini terdiri dari filsafat, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Bab 4 tentang Pancasila sebagai sistem nilai artinya mengandung serangkaian nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan yang merupakan kesatuan utuh dan sistematis. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai norma adalah pandangan kehidupan bangsa yang tercermin dalam 5 sila Pancasila. Bab 5 tentang hakikat yang terkandung dalam Pancasila. Isi muatan sila-sila dalam Pancasila yaitu muatan sila yang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam bab 6 tentang ideologi adalah gagasan, konsep, dan ide cara berpikir seseorang atau golongan. Maknanya bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang perlu diwujudkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Bab 7 tentang demokrasi perkembangan di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu periode 1945 sampai dengan 1949 demokrasi parlementer, 1959 sampai 1965 demokrasi terpimpin, 1966 sampai 1998 demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan 1998 sampai sekarang yaitu demokrasi Pancasila era tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia dan hak dasar manusia memiliki perbedaan, yaitu istilah hak dasar manusia lebih fundamental sifatnya daripada hak asasi manusia. Lalu, hak dasar manusia merupakan istilah yang digunakan dalam dominan hukum tata negara. Sedangkan hak asasi manusia merupakan istilah yang digunakan dalam hubungan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan beragama, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas pengajaran. Bab 9 yaitu tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berisi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Arti Pancasila dalam UUD 1945 yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1910 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentang pengertian paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi.
Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.